Halo, selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada ngopi belum? Kalau yang belum sarapan, belum ngopi, sarapan dulu, ngopi dulu ya. Karena berawal dari perut kenyang, tapi jangan terlalu kenyang ya. Kita akan mendapatkan energi, karena ada energi kita bisa beraktivitas ya. Besti Indonesia. Indonesia itu kemajuannya secara bertahap ya, walaupun digonjang-ganjing dengan keadaan dari dalam negeri atau dari luar negeri, rakyat Indonesia tetap kuat ya. Walaupun terkadang pejabat, para pemimpinnya kebanyakan tidak pro rakyat, tapi rakyat Indonesia tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya. Beberapa hari yang lalu demo besar-besaran yang terjadi di salah satu wilayah Jawa ya, Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah, yaitu di Bupati Pati ya, demo besar-besaran karena pejabatnya menekankan pajak PBB, pajak bumi bangunan, menjadi 250%, dan terdampak pula di Jawa Barat, salah satu wilayah di Jawa Barat yaitu di Cirebon. Di Cirebon menerapkan 1000% ya. Ini memang di luar nalar ya, 1000%. Karena sikapnya Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ya, dengan segera setelah melihat postingan bahwa ada salah satu warga Cirebon yang memprotes bahwa PBB naik 1000%, maka dengan segera Bapak Gubernur kita Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengundang Wali Kota Cirebon untuk menjelaskan tentang isu yang terjadi, yang beredar di sosial media. Kita semua tahu bahwa Gubernur Jawa Barat selalu memantau keadaan di real sama di internet ya. Jadi Gubernur Jawa Barat itu menguasai semua aspek ya. Jadi jika ada masyarakat yang tidak terjangkau dimanapun mereka berada, kalau itu adalah warga Jabar, berdomisili di Jabar, jika itu mengeluhkan sesuatu memang ada faktanya dan perlu ditindak oleh gubernur, maka akan segera ditangani ya. Itulah perbedaan pada zaman sekarang ya. Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat seharusnya berbangga karena memiliki gubernur yang unlimited ya, dari satu tempat ke tempat lain, benar-benar menggunakan waktunya untuk memperhatikan masyarakat Jabar ya. Dari sini Deddy Mulyadi memanggil Wali Kota Cirebon untuk menerangkan kenapa menerapkan 1000% untuk PBB. Setelah dijelaskan itulah aturan kepemerintahan terdahulu, karena Wali Kota yang sekarang menjabat sama halnya seperti Pak Deddy Mulyadi, yaitu rezim baru ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi menghimbau agar 1000% itu dibatalkan, dan dengan berat hati Wali Kota Cirebon mengiyakan. Dan selama beberapa hari Pak Deddy Mulyadi mengunggah postingan bahwa untuk pajak bumi bangunan, terhitung dari 2024 ke belakang
tidak akan dikenakan pajak. Jadi Pak Deddy Mulyadi menghimbau kepada masyarakat Jabar hanya membayar PBB pajak bumi bangunan yang tertulis di tahun 2025. Kurang baik apa? Kurang perhatian apa? Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat mengharapkan bahwa masyarakat Jawa Barat hanya bisa menyetorkan pajaknya di tahun 2025. Jadi sebelum era kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, dia menghapus semua pajak yang tertunda, yang tertunggak oleh masyarakat Jabar, dan hanya boleh membayar di masa era jabatannya ya, yaitu tahun 2005, terhitung Februari 2005 ya. Jadi masyarakat Jabar mempunyai keringanan lagi setelah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Nah, sekarang diterapkan penghapusan pajak bumi bangunan, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk membayarkan pajak di tahun 2025 saja. Jadi cuma 1 bulan ya, jadi cuma 1 tahun. Dari 2024 ke belakang itu tak terhitung, yang dihitung cuma di tahun 2025. Dan berharap lagi dengan keringanan ini seluruh warga Jabar bisa membayar pajak mereka untuk pembangunan di kedepannya ya, di era Pak Deddy Mulyadi kedepannya. Jawa Barat itu beruntung karena cara kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi itu netral. Apa yang harus dia tunjukkan kepada masyarakat itu memang harus ditunjukkan, dari anggaran pemasukan pajak, penghasilan pajak, apa itu dia akan mengupdate informasi itu di channel YouTube dia. Jadi bagi masyarakat Jawa Barat untuk mencari atau menggali informasi bagaimana tata cara kepemimpinan Deddy Mulyadi itu hanya dengan mengeklik channel YouTube dia, dan di situ kita bisa melihat progres dan program apa saja yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat ya. Beberapa minggu yang lalu saya dari Indramayu ya, saya melihat antara Cirebon dan Indramayu, Bupati Cirebon dan Bupati Indramayu dihadapkan bersama di depan Gubernur Deddy Mulyadi tentang arah kemana dua kabupaten ini, antara Cirebon dan Indramayu. Tentu saya warga Indramayu hanya fokus kepada bupati saya saja ya. Di situ saya melihat penerangan progres Indramayu yang dijelaskan oleh bupati saya, yaitu Bapak Luki Hakim ya. Dia juga karena di setiap kabupaten itu menghasilkan pajak sendiri, jadi pajak yang dihasilkan di setiap kabupaten itu anggarannya itu ialah di situ saya melihat bahwa aturan pajak itu tidak 100% dipegang oleh bupati. Di setiap kabupaten itu pasti akan disalurkan ke provinsi, entah itu 40% atau 50% disalurkan ke provinsi. Nah, provinsi mengumpulkan pajak itu dan disalurkan ke pusat, dan pusat menggunakan pajak itu untuk kesejahteraan seluruh Indonesia. Dari pusat juga akan dikembalikan lagi ke provinsi, dari provinsi juga akan dikembalikan lagi ke kabupaten. Nah, itu sebuah siklus ya. Kalau para pejabat di Indonesia itu benar-benar menjalankan kinerja mereka, dari dulu Indonesia itu sudah maju, tapi dikarenakan manusia-manusia yang menjabat sebagai pejabat berotak
binatang, tidak ada hati nurani, hanya mementingkan diri sendiri. Jadi progres dan pembangunan Indonesia itu terhambat ya. Seperti halnya Gubernur Jawa Barat yang terdahulu, banyak tersandung kasus-kasus yang mengerikan ya, seperti perselingkuhan, penyelewengan dana. Tapi itulah sudah berlalu, biarkanlah hukum karma dan hukum perdata yang akan membalas rezim terdahulu, rezim gubernur terdahulu. Dan masyarakat Jawa Barat seharusnya merasa sedikit lega karena ada angin segar dari gubernur yang sekarang menjabat, yaitu Deddy Mulyadi, karena memang transparan. Ada data-data yang ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Jawa Barat ya. Jadi warga Jawa Barat itu maksudnya karena mendapatkan gubernur seperti Deddy Mulyadi yang selalu transparan, jadi warga masyarakat itu menjadi hibah ya, semakin iya ini saya tanggung jawab saya untuk membayar pajak sebagai warga negara, karena pajak yang disalurkan itu benar-benar dikondisikan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warga masyarakat Jawa Barat. Karena gubernur sekarang itu berbeda dengan gubernur yang terdahulu, dan berharap di seluruh Indonesia juga memiliki kepemimpinan yang diterapkan seperti Deddy Mulyadi ya. Dan dengan itu berharap Indonesia maju, lebih maju lagi daripada Malaysia, lebih maju lagi daripada Singapura. Kita sudah lama diinjak-injak oleh Malaysia karena Indonesia belum mendapatkan benar-benar pemimpin yang benar-benar mengangkat derajat rakyatnya, karena pemimpinnya rata-rata di Indonesia itu hanya mengangkat derajat keluarga pejabat itu sendiri tanpa memikirkan derajat rakyat-rakyatnya ya, masyarakat Indonesia ya. Jadi rakyat yang ingin merubah nasib itu ke luar negeri, terutama karena kan negara yang paling dekat itu Malaysia ya, akhirnya masyarakat Malaysia itu menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia. Karena lihatlah banyak tuh rakyat yang datang ke Malaysia meminta mengemis-ngemis pekerjaan karena pemimpin di Indonesia itu sendiri tak bisa membuka lapangan kerja. Padahal rakyat Indonesia itu prihatin dengan negaranya, karena mau apa lagi, karena pemimpin yang memimpin di negara itu dari tingkat RT, RW, Kades, kecamatan, bupati, sampai gubernur juga masih bersifat binatang. Berharap sifat binatang di hati para pejabat di negeri Indonesia bisa dihapuskan, dan semoga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bisa terwujudkan. Oke, itu dulu cerita saya hari ini ya. Karena saya itu aktif melihat YouTube, jadi saya bisa mengafirmasikan bahwa informasi yang saya tangkap itu seperti itu. Saya ada sedikit bangga dengan bupati dan gubernur saya, dan walaupun saya bekerja di luar negeri juga saya harus semangat, karena dengan ini saya juga menyumbang sedikit kepada negara saya ya, dan tetap berharap bahwa negara kita, negara Indonesia itu bisa menyejahterakan rakyat yang ada di dalam Indonesia ya. Saya rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri, ada dua keinginan: mensejahterakan keluarga saya yang ada di dalam negeri, dan juga mensejahterakan diri saya, dan juga bisa menyumbang walaupun gak banyak tapi sedikit itu bisa memberi manfaat baik untuk negara saya Indonesia ya, agar negara Indonesia tetap berdiri kokoh
walaupun diterjang dari dalam dari luar, walaupun masih memiliki segelintir pejabat-pejabat manusia-manusia yang berotak binatang, mungkin bahkan lebih baik daripada binatang ya, karena tidak ada hati nurani. Binatang juga masih ada hati nurani, walaupun tidak seintelektual manusia, tapi yang manusianya itu lebih buruk daripada binatang, karena dengan jelas-jelas dia menyelewengkan dana rakyat untuk dikorupsi, untuk dinikmati tanpa ada rasa bersalah sampai hukum menciduk dia. Kalau hukum tidak menciduk dia, kalau hukum tidak memperhatikan dia, dia akan terus dengan leluasa untuk korupsi ya. Satu penyakit di negara kita ialah korupsi. Udah sekian dulu cerita dari saya. Semoga semua yang melihat video dari saya ini diberikan kehidupan, diberikan kebahagiaan, dilimpahkan rezeki, dimudahkan di setiap kesulitan dan kesusahan. Oke, see you. Dadah.